Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ananda Ramadan dengan NIM 2014 110193. Saya berasal dari jurusan Ekonomi Islam, Prodi Perbankan Syariah, dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam YIN Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Saya berasal dari kelas C, semester 3. Di sini, saya akan melaksanakan tugas statistik 1 dengan dosen pengampu Hasnita SSI MSI. Saya di sini akan menjelaskan tentang metode peluang, apa aja yang dimaksud dengan metode peluang, dan bagaimana cara pengerjaannya tersebut. Langsung saja ke dalam pembahasan. A. Pengertian teori peluang. Teori peluang adalah cabang matematika yang bersangkutan dengan peluang, analisis fenomena acak. Objek utama teori peluang adalah variabel acak, proses stokastik, dan kejadian. Abstraksi matematis, non-deterministik, peristiwa atau kuantitas struktur yang dapat berubah kejadian tunggal atau berkembang dari waktu ke waktu dalam mode tampaknya acak. Jika koin individu melemparkan atau gulungan dadu dianggap peristiwa acak, maka jika berkali-kali mengulangi urutan kejadian acak akan menunjukkan pola-pola tertentu yang dapat dipelajari dan diprediksi. Dua hasil matematis representatif menggambarkan pola tersebut adalah hukum bilangan besar dan teorema limit pusat. Sebagai dasar matematika untuk statistik, teori peluang adalah penting untuk kegiatan manusia banyak yang melibatkan analisis kuantitatif sebesar data. Metode teori peluang juga berlaku untuk deskripsi. Sistem yang kompleks diberikan pengetahuan hanya sebagian dari negara mereka, seperti dalam mekanika statistik. Sebuah penemuan besar fisika abad ke-20 adalah sifat peluang fenomena fisik pada skala atom, dijelaskan dalam mekanika kuantum. B. Kejadian menjemuk dalam teori peluang matematika. Kejadian menjemuk adalah jika dapat sesuatu kejadian atau percobaan yang berlangsung lebih dari satu kali sehingga menghasilkan kejadian baru, di mana kejadian baru tersebutlah yang disebut sebagai kejadian menjemuk. Pertama, dua kejadian sembarang. Dalam dua kejadian sembarang, A serta B, dalam ruang simpel S, maka akan berlaku rumus P buka kurung A gabungan B tutup kurung sama dengan P buka kurung A tutup kurung ditambah P buka kurung B tutup kurung dikurang P A gabungan B tutup kurung. Sebagai diketahui dari 45 siswa dalam satu kelas, terdapat 28 siswa yang suka pada mapel matematika, 22 siswa suka pada mapel bahasa Inggris, serta 10 siswa suka kedua-duanya. Apabila seseorang siswa dipilih secara acak, maka tentukanlah peluang siswa yang terpilih merupakan siswa yang menyukai matematika ataupun bahasa Inggris. Terdapat dua diagram, dua kejadian sembarang. Diketahui NS sama dengan 45, yang menyukai matematika NM sama dengan 28, yang menyukai bahasa Inggris NB sama dengan 22, yang menyukai kedua-duanya NM irisan B sama dengan 10. NS sama dengan 45, suka matematika NM sama dengan 28, suka bahasa Inggris NB sama dengan 22, suka keduanya NM irisan B sama dengan 10. Peluang di mana akan terpilih yang suka matematika atau bahasa Inggris adalah PM gabungan B sama dengan PM ditambah PB dikurang PM irisan B.
sama dengan 28/45 ditambah 22/45 dikurang 10/45 sama dengan 40/45 sama dengan 8/9. C. Komplement suatu kejadian. Adapun rumus untuk mencari komplement pada suatu kejadian yaitu PA kombinasi sama dengan 1 kurang PA. Komplement suatu kejadian terdapat diagram, yaitu soalnya adalah suatu dadu dilempar sekali ke atas, maka hitunglah peluang munculnya mata dadu lebih dari 2. Jawaban yaitu suatu dadu dilempar sekali sehingga NS sama dengan 6. Apabila A mata dadu lebih dari sama dengan 2, maka dari itu A kombinasi mata dadu kurang dari atau sama dengan 2 sama dengan 1,2, NA kombinasi sama dengan 2. PA kombinasi sama dengan NA kombinasi per NS sama dengan 2/6 sama dengan 1/3. Sehingga PA sama dengan 1 dikurang PA kombinasi sama dengan 1 dikurang 1/3 sama dengan 2/3. Sehingga peluang munculnya mata dadu lebih dari 2 yaitu 2/3. D. Aturan perkalian dan faktorial dalam teori peluang. Aturan perkalian dan faktorial dalam teori peluang yang berarti sebuah ilmu yang berhubungan dengan menentukan atau mencari banyaknya cara suatu percobaan bisa terjadi. Apabila sebuah kejadian bisa terjadi dalam mencari, serta kejadian kedua bisa terjadi dalam N cari, maka pasangan kejadian bisa terjadi. Keterangan M merupakan kejadian pertama, sedangkan N merupakan kejadian kedua. Prinsip ini bisa digaransikan dalam memasukkan banyak kejadian yang bisa berlangsung di dalam N1, N2, N3, seterusnya NK cara. Banyaknya K kejadian bisa berlangsung atau terjadi dalam N1, N2, N3, sampai seterusnya NK cara. Sebagai contoh, Gilang memiliki 3 celana berwarna hitam, biru, dan juga merah, serta memiliki 4 kaos berwarna biru, merah, kuning, dan juga merah muda. Berapa banyak pasangan cara Gilang untuk memilih celana serta baju? Jawab, N1 kejadian 1 celana sama dengan 3. N2 kejadian 2 kaos sama dengan 4. Banyak pasangan cara Gilang dalam memilih celana dan baju adalah N1 dikali N2 sama dengan 3 dikali 4 sama dengan 12 cara. E. Peluang kejadian. Sebagai contoh, S merupakan ruang sampel dari sebuah percobaan dengan masing-masing anggota S mempunyai kesempatan muncul yang sama dan K merupakan sebuah kejadian dengan K kombinasi S sehingga peluang kejadian K adalah rumus atau formula peluang kejadian. PK sama dengan NK per NS, dengan 0 adalah peluang yang tidak mungkin terjadi, sedangkan 1 adalah peluang yang akan terjadi. Keterangan NK merupakan banyak anggota dalam kejadian K. NS merupakan banyak anggota dalam himpunan ruang sampel. Sebagai contoh, 1 buah dadu dilempar undi 1 kali. Peluang muncul angka bilangan prima yaitu diketahui ruang sampel dadu adalah S 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka NS-nya sama dengan 6.
muncul angka prima adalah K sama dengan 235, maka NK-nya sama dengan 3. Sehingga peluang munculnya angka bilangan prima adalah PK sama dengan NK per NS sama dengan 3 per 6 sama dengan 1 per 2. F. Peluang komplement dari suatu kejadian. PK merupakan suatu peluang kejadian K dan juga PK kombinasi sama dengan PK merupakan suatu peluang kejadian bukan K. Maka akan berlaku rumus atau formula peluang komplement dari suatu kejadian. PK ditambah P kombinasi sama dengan 1. P kombinasi sama dengan 1 dikurang PK sebagai berikut. Peluang Gilang akan lulus ujian matematika ialah 0,89. Sehingga peluang Gilang tidak lulus ujian matematika yaitu diketahui K merupakan kejadian Gilang lulus ujian matematika sama dengan 0,89. KC merupakan kejadian Gilang tidak lulus ujian matematika. Peluang Gilang tidak lulus ujian matematika adalah PKC sama dengan 1 dikurang PK sama dengan 1 min 0,89 sama dengan 0,11. G. Frekuensi harapan. Frekuensi harapan merupakan banyak kejadian yang diharapkan bisa berlangsung suatu terjadi pada sebuah percobaan. Apabila sebuah percobaan dilakukan sebanyak N kali serta nilai kemungkinan berlangsung kejadian K pada masing-masing percobaan ialah PK merupakan frekuensi harapan kejadian K yaitu rumus atau formula frekuensi harapan. FHK sama dengan NXPK sebagai contoh. Satu buah dadu dilemparkan sebanyak 120 kali. Maka frekuensi harapan munculnya mata dadu faktor dari 6 yaitu jawab S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. NS sama dengan 6. K faktor dari 6 sama dengan 1, 2, 3, 6. NA sama dengan 4. N banyak lamparan sama dengan 120. Sehingga PK sama dengan NK per NS sama dengan 4 per 6 sama dengan 2 per 3. Sehingga frekuensi harapan muncul faktor dari 6 yaitu FHK sama dengan FXPK sama dengan 120 dikali 2 per 3 sama dengan 80. Contoh soal, ada sebuah dadu lalu dilempar sekali. Tentukan peluang munculnya mata dadu 6. Jawab. Banyaknya titik sampel NS sama dengan 6. Titik sampel dadu bernilai 6NA sama dengan 1. Jadi, peluang munculnya mata dadu 6 adalah 1 per 6. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.